kontrakan belakang SPBU itu kami tidak memiliki sumber air minum. Hal itu menyebabkan aku dan Pri setiap hari harus mengunjal beberapa jerigen berisi air minum bersih yang kami ambil dari keran wudhu SPBU. Usia kami masih sangat kecil menurutku karena saat itu membawa jerigen di tangan kanan dan kiri sempat membuat badanku dan badan Pri terseok-seok. Sebelum mengambil air, biasanya kami akan meminta izin dahulu kepada kakak-kakak yang sedang bertugas saat itu. Posisi keran wudhunya tidak begitu jauh dari kamar mandi SPBU. Ketika keran air dibuka, terdengar ada suara seseorang yang sedang menangis. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, depan dan belakang mencari sumber suaranya. Tapi di sekitar kami tidak tampak orang yang sedang menangis. Suara tangisan itu tak berhenti. Aku mencoba mencari tahu dan kutanyakan hal itu kepada Pri. "Dek, kamu dengar gak ada yang lagi nangis?" Pri menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sambil mengangkat alisnya dan mengerucutkan mulutnya, kemudian berkata, "Tak ada, Mbak. Tapi aku sangat yakin aku mendengarnya sebanyak 2 kali. Karena penasaran, aku mengintip dari kaca besar yang ada di ruang kantor, tapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya." Suara tangisan itu semakin terdengar jelas. Arahnya sepertinya dari dalam kamar mandi. Aku segera menuju ke sana. Jaraknya tidak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Ketika sampai di pintu kamar mandi itu dan menolehkan kepalaku ke arah kiri, ada seorang kakak yang sedang menangis duduk di meja wastafel kamar mandi itu. Tangannya ditangkupkan sehingga menutupi semua sisi depan wajahnya. "Kak, kakak kenapa nangis? Ada yang jahatin kakak ya?" "Wah, kok masih nangis? Apa kakak gak diajak main sama teman-teman kakak?" "Ya udah deh, Bunga pulang dulu ya. Nanti kalau kesini lagi, Bunga beliin permen," kataku berjanji kepadanya. Kakak itu tetap tidak mau berhenti menangis. Saat itu, aku tidak tahu penyebabnya apa. Malamnya, ketika kami sekeluarga sedang mengobrol bersama sambil duduk di bangku bambu, aku berbisik kepada Abah, "Pak, Mbak minta uang dong, mau beli permen." "Tumben beli permen," kata Abah. "Ada deh rahasia," kataku sambil mengedipkan mata kepada Abah. "Iya, besok ya, kan sudah malam." Keesokan harinya, aku menggenggam 2 buah permen berperisa buah stroberi dan jeruk. Permen itu kenyal dan lembut. Satu slotnya berisi beberapa bungkus permen yang berbentuk kubus. Aku melangkah membawa jerigen dengan sangat senang. Aku berharap dalam hati kakak itu akan berhenti bersedih ketika aku beri permen-permen manis ini. Ketika hendak berbelok ke dalam area SPBU, aku berpapasan dengan Maci yang tak kalah terseok-seoknya membawa jerigen berisi air. Aku menaruh jerigen kosongku di trotoar yang berada di sisi dinding SPBU dan menyambut jerigen dari tangan kurus Maci. Kemudian Maci tersenyum, menunjukkan beberapa gigi perinya dan mata perinya menyipit seketika. "Makasih," katanya ramah. Aku jadi kangen Maci. Setelah ku berikan jerigen-jerigen itu kepada Mama Boris, aku segera berlari menuju SPBU lagi. Maci yang sedang ngasuh di bali-bali terbengong-bengong melihatku yang tampak buru-buru.
Sampai di SPBU dengan nafas yang masih terengah-engah, aku letakkan cerikianku di samping keran wudhu. Aku masuk ke dalam kamar mandi dan kujumpai kakak yang menangis kemarin. "Ini kak, Bunga bawain permen. Kakak jangan nangis lagi ya. Kalau kakak gak ada teman, Bunga mau kok jadi teman kakak," kataku sambil memberikan senyum terbaikku. Perlahan dia menggeser kedua tangannya yang menangkup di wajahnya. Aku masih tetap tersenyum manis menunggu sambutan darinya. Dia berhenti menangis dan dia pun tersenyum kepadaku. "Terima kasih," jawabnya kemudian. "Es usu Cici Suci. Nama kakak Suci ya? Namanya bagus." "Hehe," kataku mencoba untuk menghiburnya. Lagi-lagi dia tersenyum. "Kakak kenapa? Sakit ya? Kok kakak lesu sekali? Kakak pucat? Atau mau aku bawakan nasi sama kecap dari rumah?" Si kakak lagi-lagi tersenyum. Permen yang aku ulurkan tadi aku letakkan di sampingnya di atas meja wastafel. "Kak, jangan di kamar mandi terus, nanti kakak kedinginan," kataku sebelum aku pulang. "Oh ya, besok Bunga ambil air lagi kak, besok kita ngobrol lagi ya." Aku keluar dari kamar mandi menuju keran wudhuan menenteng kedua cerikenku. Entah kenapa hatiku senang sekali bisa melihat kakak itu tersenyum. Sepertinya sudah berminggu-minggu aku berteman dengan Kak Suci. Dia tidak pernah lagi menangis. Aku suka itu. Tapi tetap saja dia kelihatan lesu, pucat. Dan ketika aku ingin membawakannya makanan dari rumah, Kak Suci selalu menolak. Ada yang mengetuk pintu siang itu. 2 orang kakak-kakak perempuan menggunakan seragam SPBU. Aku membukakan pintu dan mereka bilang mereka mencari ibu. Aku mempersilahkan mereka masuk dan duduk di bangku bambu panjang kami. "Tunggu sebentar kak, Bunga panggilin ibu ya." Beberapa saat kemudian ibu dan kedua orang kakak SPBU itu tampak mengobrol serius. Sesekali aku dengar perkataan mereka walau aku tidak mengerti kesemuanya. Bukan maksud hati untuk mendengar apa yang dibicarakan oleh orang tua. Ya, tapi suaranya memang sampai dan terdengar di telinga aku. Malamnya, selesai kami semua sholat maghrib, ibu memintaku untuk tidak lagi mengambil air di SPBU itu. "Biar nanti ibu saja yang mengambil air, nanti kamu capek dan kepanasan," begitu kata ibu kepadaku. Padahal aku ikhlas membantu ibu, malah aku kasihan melihat ibu yang selalu tampak kelelahan mengerjakan pekerjaan rumah. Apalagi kalau aku lihat urat-urat yang memberondol di bagian belakang lutut ibu. Itu seperti tanda dan bukti perjuangannya menemani abah dan merawat anak-anaknya. Tapi karena kata Pak Ustadz surga itu di bawah telapak kaki ibu, jadi aku mencoba untuk menurut atas perkataan dan permintaan ibu tadi. Beberapa hari lagi aku harus pulang ke kota Nini karena memang sudah dekat dengan tanggal masuk sekolah. Malam itu ada ketukan keras dari kaca yang ada di samping pintu depan. Aku pikir itu abah karena memang kebetulan abah belum pulang kerja. Aku membuka tirai tipis yang menutupi kaca itu. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian aku memutar badan, maksud hati ingin kembali ke kamar. Tiba-tiba terdengar lagi, menggedor dengan lebih keras.
Aku pun kembali lagi ke kaca itu sambil menggerutu dalam hati. Abah ini jahil banget sih. Tapi bukan abah yang aku lihat, melainkan si kakak yang aku sering lihat di wastafel SPBU itu. Dia menunduk, rambut tebalnya menutupi sisi pipi kanan dan kirinya. Beberapa detik kemudian, Kak Suci mengangkat wajahnya dan aku bisa melihat jelas. Dia seperti marah kepadaku, matanya membulat besar, semakin besar dan bergerak keluar dari tempatnya, diiringi dengan senyuman yang seketika membuatku terpekik. Darah mengalir entah dari mana asalnya, turun sedikit demi sedikit, melewati emblem nama yang terpasang di saku sebelah kanannya. Suci, tulisan di bajunya itu sekarang sudah tidak terlihat lagi, terganti dengan pekatnya aliran darah yang membuncah. Ayo, jadi temanku. Ayo, ikut denganku. Kak Suci masuk ke dalam rumah. Tubuhnya entah mengapa setipis itu sampai bisa melewati kaca. Kepalanya tampak ke kanan, kiri, depan, belakang, bergerak patah-patah. Dia mengangkat tangannya menunjukkan kuku-kukunya yang tampak tajam dan berwarna hitam kemerahan. Aku sesak nafas, pusing, seperti tidak ada tempat berpijak dan semua menjadi gelap. Dan aku terjatuh di lantai rumah kami yang aku rasa begitu dingin. Kepulanganku ke kota Ninik ditunda karena aku demam selama beberapa hari. Entah apa penyebabnya. Apa karena Kak Suci yang jahat padaku atau karena aku akan pulang ke rumah Nini dan berpisah lagi dengan abah, ibu, dan adik-adik. Malam itu, aku ingat ibu sedang menggosok lembut kepalaku dengan minyak bawang. Mataku mengerjap-ngerjap, masih lelah dan tidak enak badan. Ada Kak Suci di atas sana. Lalu aku tidak ingat lagi selanjutnya apa. Yang aku ingat hanya hatiku berucap, "Maafin Bunga ya, Kak."